Topeng telah menjadi salah satu bentuk ekspresi paling tua yang pernah diciptakan di sepanjang peradaban manusia. Bagi sebagian besar kebudayaan dunia, topeng mempunyai arti penting yang dihubungkan dengan sisi spiritual dan magis dari jiwa manusia. Walau pada masa kini banyak yang mengambil sisi praktis dari fungsi topeng, seperti sebagai karya seni bernilai tinggi atau sekedar mainan, topeng tetap memiliki aura misterius yang aneh. Topeng-topeng ini tidak hanya berbentuk seram, namun juga memiliki sejarah misterius di baliknya. Berikut ini adalah 10 kisah menyeramkan di balik topeng yang mengerikan. Death Mask. Topeng kematian ini biasanya dibuat menyerupai jenazah atau mayat orang yang sudah meninggal. Topeng ini dibuat dengan berbagai tujuan, seperti ritual agamawi maupun momen untuk mereka yang sudah meninggal. Topeng ini dibuat dengan menempelkan gips ke wajah orang yang sudah meninggal. Orang Mesir kuno sering menggunakan topeng kematian untuk proses pembuatan mumi. Topeng ini sering diletakkan pada bagian depan peti untuk mempermudah mengenali isi jenazah yang ada di dalam peti tersebut. Di zaman pertengahan, topeng kematian mulai hilang sisi spiritualnya, namun lebih kepada memelihara ingatan kepada tokoh yang mati tersebut. Sebelum munculnya teknik fotografi, death mask menjadi praktek yang sangat lazim ketika seseorang meninggal dunia. Dirt Eater Mask. Di Amerika dulu, banyak yang memiliki budak kulit hitam. Para budak-budak memiliki kebiasaan makan tanah dan kotoran saat bekerja. Karena kejadian tersebut, para pemilik budak pun membuatkan topeng tersebut agar para budak-budaknya tidak memakan tanah dan kotoran, yang membuat mereka terserang penyakit seperti depresi, sakit perut, dan vertigo. Ini adalah versi manusiawinya si pemilik budak, tapi di baliknya perlakuan memakaikan topeng penutup di mulut para budak tak lain hanya sebuah penghinaan, dan menjaga agar aset berharga mereka tidak mati. Bagi yang bekerja di tambang emas, ini juga akan mencegah butiran emas mereka ditelan oleh budak. Kesimpulannya, ini tak lebih dari soal untung rugi pemilik tambang, agar para budak tidak bisa memasukkan apapun ke dalam mulutnya. Alexander Pydon's Mask. Alexander Pydon adalah pendeta agama Kristen Presbyterian yang dimulai di masa pemerintahan Raja Charles II. Pydon dianggap sebagai orang berbahaya karena mengajarkan ajaran yang dianggap sesat dan lari dari Inggris. Di saat pelariannya, Pydon tetap mengajarkan ajarannya menggunakan topeng ini. Lebih seramnya, pengikut-pengikutnya tidak terganggu oleh topeng yang digunakan Pydon ketika ia mengajar. Splitter Mask. Penggunaan tank sebagai pendobrak pertahanan lawan sangat vital di masa Perang Dunia Pertama. Inggris pertama kali menggunakannya secara masif selama pertempuran Cambrai di tahun 1917. Pengemudi tank rentan terhadap pecahan peluru musuh dan cipratan lumpur. Oleh karena itu, mereka memakai topeng pelindung berbentuk aneh yang mirip dengan topeng dari abad pertengahan. Iroquois Falls Face Society Mask. Topeng ini digunakan pendeta suku Iroquois untuk ritual agamawi dan dipercaya dapat menyembuhkan pasien dan mengusir roh jahat. Topeng ini diukir dari kulit kayu dan diduga memiliki kekuatan sihir yang cukup dahsyat untuk mengobati penyakit. Banyak wisatawan yang ingin membeli topeng ini sebagai souvenir. Namun masyarakat setempat menolaknya karena mengatakan bahwa topeng ini memiliki kekuatan yang belum tentu sanggup dikendalikan semua orang. Baby Gas Mask. Pada masa Perang Dunia Pertama, senjata yang dianggap paling ampuh untuk membunuh adalah gas beracun. Dengan metode ini, ratusan musuh bisa mati tanpa harus mengerahkan banyak prajurit atau banyak senjata. Cukup dengan mengebomkan gas beracun ke sebuah daerah, maka penduduknya akan mati dalam beberapa saat. Untuk itulah ditemukan topeng gas. Topeng ini dibuat dari bahan kulit dengan bagian mata yang terbuat dari kaca. Ternyata topeng ini tidak hanya untuk manusia, hewan pun diberi topeng gas pada masa itu. Dan uniknya, Baby Gas Mask juga dibuat khusus untuk bayi, bahkan ada yang versi Mickey Mouse. Setelah perang selesai, topeng ini masih sering digunakan aparat dalam mengamankan demonstrasi. Fisher Mask.
Di era tahun 1500-an, status seorang wanita ditentukan oleh seberapa putih kulitnya. Semakin putih kulitnya, semakin ringan pekerjaan yang harus ia lakukan, serta akan dianggap bahwa ia semakin sejahtera. Karenanya, tubuh putihnya harus selalu dilindungi agar tetap putih. Saat si wanita putih tersebut harus melakukan perjalanan panjang, sebuah solusi mode dipakai wanita tersebut. Mereka akan menggunakan topeng bludru agar wajah putih mereka terlindung dari panas matahari. Wanita tersebut memakai visor dengan cara menggigit manik-manik yang terdapat di bagian dalam topeng. Dan karena harus digigit saat memakainya, topeng ini juga berfungsi agar si wanita tak berbicara selama perjalanan. Pada abad ke-17, topeng ini menjadi tidak populer karena fungsinya telah bergeser, dan mereka yang masih memakai topeng ini dianggap sebagai pelacur. Vintage Halloween Mask. Sebelum adanya topeng-topeng yang dibuat massal menggunakan bahan karet dan plastik, orang dewasa bahkan anak-anak membuat sendiri topeng-topeng Halloween-nya. Kreativitas mereka benar-benar luar biasa. Hanya dengan memakai bahan kain dan bubur kertas, mereka bisa membuat topeng yang sangat menyeramkan, bahkan termasuk yang paling seram dalam sejarah. Plague Doctor Uniform. Topeng berbentuk kepala burung ini dibuat dari bahan kulit yang sangat kuat dan terlihat menyeramkan. Ternyata topeng ini merupakan pakaian resmi untuk para dokter agar terhindar dari wabah penyakit. Topeng ini dirancang pada tahun 1619 di Paris. Pada masa itu, orang percaya wabah yang melanda ditularkan lewat bau di udara. Dokter memasukkan lavender, mint, kelopak mawar, dan rempah-rempah ke dalam paruh topeng agar bau busuk pasien tak sampai pada mereka. Seragam menyeramkan ini juga termasuk mantel panjang, topi, sarung tangan, dan sepatu boot untuk menjaga jangan sampai terjadi kontak dengan pasien. Topeng ini juga digunakan pada tahun 1656 saat wabah mematikan kembali merebak, di mana sebanyak 145.000 orang meninggal di Roma dan 300.000 orang tewas di Naples. Kostum ini malah membuat orang-orang yang didekatinya menjadi sangat ketakutan karena pertanda bahwa sang pasien tak tertolong lagi dan akan segera meninggal dunia. Namun, meski tampak sudah sangat kuat, ternyata kostum ini tidak cukup ampuh untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh dokter, hingga akhirnya kostum ini tidak dipakai lagi. The Skull's Bridle. Benda aneh ini dipasangkan ke kepala seseorang dan di belakangnya terdapat rantai yang tersambung langsung ke bagian baju. Uniknya, Skull's Bridle hanya dipakaikan kepada wanita, khususnya wanita yang suka menggosip. Jadi pada zaman dahulu wanita yang suka menggosip atau bahkan berbicara terlalu berisik akan dipakaikan benda ini. Skull's Bridle dilengkapi dengan lempengan besi yang menekan bagian mulut pemakainya. Ada juga versi lainnya yang menjepit lidah mereka dengan besi tajam yang ada di mulut topeng. Ini akan mempersulit si pemakainya untuk makan ataupun berbicara. Jadi, benda ini semacam hukuman dan sanksi sosial bagi yang suka menggosip. Jika diaplikasikan di kehidupan modern, mungkin akan ada banyak wanita yang akan memakai benda ini di kepalanya.